Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya bersama saya Indra Mukuan. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menginsertkan data ke model kita atau ke tabel. Nah, pada video kali ini kita akan coba menampilkan datanya itu. Kita akan mencoba menampilkan data dari tabel atau dari model. Atau biasa kita sebut dengan read. Kalau kemarin kan kita membuat create, sekarang kita masuk ke read-nya. Oke, langsung saja ya. Di sini kita akan buat URL-nya dulu yang pasti. Kita akan buat URL untuk menampilkan data model kita kan. Kemarin model kita adalah user. Kemarin kita buat modelnya users. Jadi kita akan menampilkan model users. Oke. Berarti di sini kita buat URL-nya dengan nama master_user. Kemudian kita arahkan dia ke function master_user. Oh iya, kalau kalian di sini importnya seperti from titik views gini, berarti kan kalian tinggal nulisnya gini ya. Tapi kalau kalian nulisnya from titik import views, ini di sini kalian tulisnya views titik kemudian nama functionnya. Nah di sini karena saya di sini importnya from titik views, jadi di sini langsung masukkan functionnya. Oke, lanjut ya. Kita buat name-nya master user. Ini jangan lupa koma, kemudian di atas jangan lupa untuk load master_user. Oke, kalau kita sudah buat URL-nya, langkah selanjutnya kita akan buat views-nya. Kita masuk ke views, kemudian di sini kita buat views master_user request 2. Nah, nanti di sini saya belum membuat template-nya dulu. Jadi saya akan menampilkan datanya dulu. Ada atau enggak. Jadi caranya untuk mengambil data dari model itu ini ya, ada beberapa tipe ya. Bisa beberapa kondisi ya. Bisa mengambil seluruh datanya. Bisa kita hanya mengambil satu datanya. Bisa juga kita mengambil data dengan kondisi where atau like atau and atau or, ya banyak lah pokoknya. Di sini saya akan mencontohkan untuk mengambil semua data terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan buat variabel data user. Kemudian caranya mengambil datanya seperti ini. Kita pakai model kita yang sudah kita import, users titik objects titik all. Yang berarti kita akan mengambil semua datanya. Kemudian kita akan mencoba menampilkannya di HTTP response. Data_user. Kemudian kita jalankan ya di terminal py manage.py run server. Kita copy linknya, kemudian kita paste di sini. Oh iya, saya lupa. URL-nya kan tadi master_user. Nah, di sini kalau ditampilkan di HTTP response dia keluarnya seperti ini, user object. Jadi kita harus merubah ke format JSON agar dia menampilkan data-datanya. Tidak, kalau ini kan bentuknya masih objek nih. Jadi kita akan mengubah dia bentuk JSON agar menampilkan data-datanya. Jadi di sini yang pertama kita akan import JSON-nya dulu. Import JSON. Kemudian di bawah data user kita akan buat variabel baru JSON data user sama dengan JSON.dumps please. Kemudian kita isi dengan tadi variabel yang sudah kita buat di atas, data user values. Kita save. Kemudian di sini kita tampilkannya bukan data user tapi JSON data user. Karena kita akan menampilkan yang ini. Kita save. Nah, ini kan masih objek. Kita akan coba refresh. Oke, sudah tampil ya di sini ya. Jadi kita sudah berhasil mengambil data yang kemarin kita insert. Ini semua data, all data. Nah, di sini saya juga akan mencontohkan cara mengurutkan data. Ini kan urutnya dari 1, 2, 3, 4. Kita akan coba urutkan dari kebalikannya. Di sini saya akan contohkan ya.
Caranya untuk mengurutkan, kalian pakai titik di belakang sini, titik, kemudian order by, lalu nama fieldnya yang mau diurutin apa. Misalnya saya ingin mengurutkan user ID, kita save, kemudian kita refresh. Nah, dia urutnya sama ya, sama yang tadi, karena dia diurutkannya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, kita akan mencoba kebalikannya. Kalau kita ingin mencoba kebalikannya, di sini cukup tambahkan min user ID. Kita save, kita refresh. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, urutnya sudah dari 5678 baru 1234. Dia urutannya sudah berbalik. Itu untuk mengurutkan suatu data. Di sini juga saya akan menjelaskan cara mengambil data secara spesifik. Biasa disebutnya dengan where. Jadi, kita bukan menggunakan all, kita menggunakan filter. Karena kita mau filter, carinya berdasarkan filter. Lalu di sini kalian cukup tulis fieldnya apa, kemudian kriterianya. Jadi di sini filter, apa yang mau difilter? User ID. Kriterianya apa? Misalnya yang user ID-nya 1234. Kita save. Kemudian kita refresh di sini. Lihat, yang tampil cuman yang 1234. Kalau kita tulis dengan 5678, ya, muncul 5678. Sekarang di sini saya akan coba mengganti 5678 ini dengan 567. Kita save. Pasti datanya tidak ketemu. Ya kan? Kosong. Karena ini maksudnya di sini adalah dia mencari user ID yang bernilai 567. Nah, kalau kita ingin mencari dengan like, biasanya like itu, kalau tadi kan where. Jadi kita kalau where itu dia harus sama persis. Nilai yang dicari itu harus sama persis dengan yang ada di database. Jadi user ID ini harus bernilai dengan 567. Tapi kalau like itu dia cari di field user ID yang mengandung 567. Nah, di sini karena kita menggunakannya where, makanya dia tidak ketemu. Oke, di sini saya akan jelaskan cara menggunakan like. Di sini kalian cukup menambahkan underscore, kemudian I contains sama dengan 567. Kita refresh. Ya, ketemu kan di sini. Karena di sini kita menggunakan like. Kalau like di Python itu dia caranya gini, underscore I contains. Kalau yang tadi ini formatnya where. Jadi dia harus yang bernilai 567. Nggak ada. Karena adanya 5678. Jadi kalau kita ingin mencari menggunakan like, kita tambahkan underscore I contains. Seperti ini. Jadi dia akan mencari di field user ID yang mengandung 567 ini. Di sini coba saya ganti dengan username ya. Username, fieldnya ini saya ganti dengan username. I contains-nya test. Pasti muncul dua-duanya. Kita save, refresh. Oke, error apa ini? Oke, ini typo. I contains. Save, refresh. Ya, muncul ya dua-duanya. Karena dua-duanya mengandung, di usernya mengandung kata tes. Oke, tadi kita sudah mencoba where dan like. Where, like, dan order by. Untuk mengurutkan datanya. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba menggunakan. Oke, sebenarnya sebelumnya saya jelaskan dulu. Di sini kalau kita koma, kemudian kita gunakan user ID. Jadi saya mau cari, tadi ini hapus dulu aja ya. Kita buat baru di sini. Oke, misalnya kita tulis di sini user ID, cari yang user ID-nya 1234. Kemudian koma username-nya tes. Nah, ini maksudnya kita akan mencari di model user, di tabel user yang user ID sama dengan 1234 dan username-nya sama dengan tes. Kita save dan kita refresh. Oke, ntar error itu karena oh ya ini tidak pakai petik ya. Oke, kita udah pakai petik, kita refresh. Ketemu ya. Tapi kalau kita di sini gunakannya tes 2, dia tidak ketemu. Karena tes 2 itu kan dia user ID tadi kan 5678.
Sedangkan user ID yang 1234 ini username-nya tes. Kenapa nggak muncul? Karena di sini kita menggunakan koma, yang maksudnya di sini adalah n. Jadi di si program mencari yang mengandung dua ini. Kalau n kan operator n itu dia harus dua-duanya bernilai true. Nah, jadi untuk bisa menampilkan datanya kita harus mengubah operator kita dengan OR. Kalau n kan dua-duanya harus bernilai true. Kalau OR salah satu aja bernilai true bisa kan? Jadi di sini saya akan contohkan cara penggunaan OR di Python atau Django. Yang pertama, di atas kita di sini ya, kita import fasilitas query Django models Django db.models import Q. Q itu artinya query. Kemudian di sini kita ubah ya, formatnya tidak seperti ini. Kita di sini tulis Q, kemudian seperti ini. Baru kita masukkan user ID yang user ID-nya apa tadi? 1 2 3 4. Kemudian di sini kita pakai seperti ini. Ini menandakan OR. OR dan kita Q lagi yang username-nya tes 2. Kita save. Kita refresh. Nah, dia tampil dua datanya karena yang ini dia mengandung user ID 1 2 3 4 dan yang ini bukan mengandung, dia bernilai. Yang ini user ID dia bernilai 1 2 3 4. Yang ini username-nya bernilai tes 2. Karena kita menggunakannya OR bukan N. Jadi jika salah satu bernilai true, dia tetap lolos. Oke, jadi tadi kita sudah mengurutkan. Kemudian kita juga sudah mengambil semua, kemudian where, like, dan ini adalah OR barusan. Saya rasa mungkin itu sudah cukup ya untuk contoh-contoh pengambilan datanya ya. Nanti selebihnya kalian bisa explore sendiri, cari-cari sendiri lebih lengkapnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan, di sini kan kita masih tampilan seperti ini. Kita akan coba menampilkan datanya menggunakan template. Yaitu lebih gampang aja sih. Itu tidak terlalu rumit. Oke. Di sini kita ganti semuanya ini dengan all, kita hapus all, save. Dan sini kita tidak usah pakai JSON. Ini juga hapus. Oke, langkah selanjutnya di sini kita buat konteks. Kita simpan data user kita di konteks. Kemudian kita return render seperti biasa, request filenya apa ya, master min user .html, save. Oke, jika sudah, oh ya, sini kita lupa tambahkan konteks. Kita kirim argumen konteks. Kalau sudah, di dalam folder templates kita buat halaman HTML-nya. Master min user .html, enter. Kita buat halaman HTML-nya. Di sini saya akan coba looping dengan di dalam tabel. Kita tidak usah berfokus ke tampilan dulu ya. Jadi maklumi saya tampilannya jelek. tr th user ID. Jadi kita buat kolom-kolomnya untuk ditampilkan user ID dan username saja. Passwordnya nggak usah. Kemudian di bawahnya kita buat tbody, tr, td 2 kali. Nah, kita akan looping di ini. Kita akan looping di atas tr dan nanti n-nya di bawah tr. Jadi tr-nya ini ada di dalam looping. Kita akan looping yang tadi kita kirimkan data user tadi ya. For user in data underscore user. Lalu di sini n4. Kemudian di sini kita tampilkan user ID. Dan di sini kita juga tampilkan username. Kita save. Ini nama field-fieldnya yang ingin tampilkan ya. Kita refresh. Oke, error log for loop logging. Apa ini ya? Oke,
Ternyata di sini setelah saya cari-cari, kesalahannya hanya ada di sini nih. Di sini saya menggunakan buka yang itu, harusnya pakai kurung kurawal, astaga. Oke, kita save. Kemudian kita refresh lagi. Nah, di sini sudah tampil ya data-data kita. User ID 1234, username test, kemudian tampil 5678. Kita akan coba urutin, coba misalnya ya, order by min user ID, kita save dan kita refresh. Oke, 5678 tes 2 udah urut dari yang paling akhir ke yang paling awal. Jadi di sini kita sudah berhasil menampilkan data dari model ke halaman HTML kita. Nanti di video selanjutnya di sini kita akan menambahkan aksi untuk update dan juga delete. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.